kata-katanya jadi gini, fix bukan dokter, justifier itu ada satu kalimat yang bersambungan, ya. Jadi bukan fix Andra Situnggil bukan dokter, nggak seperti itu. Fix bukan dokter, justifier. Kenapa? Karena seorang dokter tidak boleh dia melayani justifier kosmetik. Jadi beliau ini ya membeli kosmetik dari luar Bangkok. Berdasarkan pesanan ada linknya, bahkan beliau juga menunjukkan nomor teleponnya, ya. Jadi dia akan memesan itu dan akan langsung berangkat ke Bangkok bersama dengan teman-temannya, karena pada saat itu bersama teman-temannya dia membeli, ya, dan dia akan memasukkan barang itu ke Medan melalui Bea Cukai Kuala Namu. Oke ya. Nah, pada saat di Bea Cukai Kuala Namu, dokter apresiasi banget kepada Bea Cukai Kuala Namu yang menahan barang-barang tersebut. Jadi sempat tertangkap, ya. Memang barang-barang tersebut sempat ditahan dan mungkin sampai saat ini pun masih berada di Bea Cukai Kuala Namu. Ya, jadi di situ pun sudah jelas, ya. Memang dia ada seorang justifier dan seorang dokter tidak boleh melakukan itu. Apalagi dia tahu aturan bahwa produk kosmetik yang ada di Indonesia harus memiliki izin edar Badan POM. Jadi untuk lawyernya Pak siapa di Anu Siti ya. Jadi dokter tekankan, Pak, itu bukan oleh-oleh, ya, itu adalah titipan. Buktinya jelas banget dari bonnya, dari chatnya, dari semuanya itu bukti jelas banget. Dan saat ini sudah diuji. Jadi dokter mohon, meskipun sebagai lawyer membela kliennya, tapi kalau kliennya salah, lebih baik nasihat, bukan untuk menggiring opini masyarakat. Dok, per hari ini berdasarkan informasi dari pihak kita Baipon ya, termasuk saya Baipon Batitra dan Julianus, bahwa hari ini sudah ditetapkan tersangka oleh penyidik Polres Tabes Medan dan Julianus juga memegang SP2 HP-nya, Dok. Itu gimana, Dok? kita kan tunggu pemberitaan resminya kalau seperti itu. Semoga cepat kami terima ya, karena sampai detik ini saya belum terima sebagai kuasa hukum dokter. Saya belum terima pemberitahuan tentang yang dimaksudkan. Dan sekali lagi, apapun yang terjadi, misal dokter sebagai tersangka, apakah dokter malu? Tidak. Dokter bangga. Kenapa? Dokter ditersangkakan kenapa? Karena membongkar kedok mereka. Tidak ada sedikit pun dokter takut, apalagi malu. Dokter siap kok ada di sini. Dokter terjun ke sini dengan segala risikonya. Ya Pak ya, sudah tahu Pak. Karena di sini adalah mafia skincare yang cukup besar, ya, dengan segala risikonya. Nyawa, harta semua sudah dokter untuk masyarakat. Ya. Alhamdulillah juga kan kalian kemarin lihat bagaimana dokter tidak meminta datangi dokter diundang sebagai undangan di Komisi 5 dan akhirnya kita mendapatkan kesepakatan. Ketok palu bukan cuma sekedar curhat yang hanya menghabiskan waktu. DPR itu bukan ajang curhat, ya. Kita ke DPR itu untuk meminta keadilan, ya, dan keadilan untuk masyarakat, bukan keadilan untuk order-order sendiri. Dok, izin klarifikasi soal foto yang beredar dengan suaminya Dr. Riza Gadis itu seperti apa mungkin, Dok, yang beredar di dunia? Dokter sudah menyebutkan ini. Jadi dokter tidak akan gini, terlalu banyak fitnah yang beredar. Jadi kalau dokter klarifikasi satu-satu dan energi dan waktu, karena dokter tidak pernah yang namanya melakukan penyebaran penggiringan opini dengan buzzer. Ya, jadi dokter menyerahkan semuanya ke penyidik. Ya, jika memang dokter terkait, mungkin hari ini dokter nggak akan berada di sini. Betul ya Pak ya? Nggak akan mungkin berada di sini. Tapi selama ini sampai detik ini tidak ada satupun bukti yang mengajak para dikatakan sindikat itu adalah kita yang sungguh-sungguh kecil. Ya, tapi sekali lagi dokter bersyukur alhamdulillah kondisi dokter yang berdua ini itu doanya dokter pasti ini adalah kesempatan emas. Jadi dokter nggak pernah merasa tertekan, depresi, enggak, malah dokter merasa bersyukur luar biasa. Ya, karena fitnah ini akan membawa meningkatkan dokter dan ngajak menjauh. Dan masyarakat utamanya, visi dan misinya dokter adalah membuat masyarakat jauh lebih cerdas. Dan sekarang dokter melihat alhamdulillah masyarakat lebih cerdas dalam memilih skincare. Dok, ini yang soal Dr. Richard yang mualaf demi untuk meningkatkan produknya lagi itu benar? Masyarakat yang bisa melihat, karena memang per Januari kemarin kan kita lihat juga masih dikit. Jadi biarkan masyarakat yang menilai. Masyarakat akan, yuk kita ajak masyarakat untuk berpikir dengan sendirinya, ya. Mereka mau menggiring opini seburuk apapun ke dokter, tetap pertolongan Allah itu yang dokter harapkan, bukan pertolongan giringan buzzer. Ya, dokter nggak akan mengeluarkan sepeser pun untuk membayar buzzer, tidak akan pernah. Ya, oke, ya guys ya, makasih. Oh iya, ada juga untuk kasus AS ya, dokter juga ada laporan AS. Jadi AS ini melaporkan dia. Jadi dia ini memang karakternya orangnya ingin menjadikan semua orang tersangka yang melawan dia.
Ya, jadi dokter juga mohon nanti mungkin kita akan minta perlindungan dari Pak Kapolda ya untuk beberapa korban dari fitnahan AS ini. Ya, karena begitu banyak fakta-fakta yang belum ungkapkan tersebut, tapi sepertinya akan serahkan langsung ke penyidik. Ya, jadi sebaiknya nanti untuk para korban-korban yang sudah difitnah oleh AS nggak usah khawatir, langsung hubungi aja dokter, langsung bisa hubungi Ibu jaga yang B3 ya. Oh iya, ada satu lagi untuk kalian ya. Sebenarnya tujuan mereka melakukan ini hanya satu, untuk mengambil akun dokter. Jadi serangan mereka adalah akun dokter ya. Jadi kalian juga dokter mohon kalau misalnya kalian bisa follow akun dokter detektif Vero, karena mereka ini targetnya selalu akun dan akun. Untuk apa? Supaya dokter berhenti ya mengungkap kebenaran. Dokter nggak lantang untuk berbicara, tapi sampai detik ini dan insya Allah ke depan dokter tetap akan terus lantang bicara. Jadi ingat ya untuk para buzzer-buzzer, sampai detik ini lihat kan, tidak ada sedikit pun ketakutan, tidak ada sedikit pun kepanikan, karena sampai detik ini tidak terbukti bahwa dokter ada sedikit. Oke. Jangan berpuasa nggak? Ada jangan. Insya Allah nanti ya dokter kalau baru mau tanya nanti prosedurnya seperti apa. Apalagi sekarang hari ini dikabarkan dan kita lagi ulang tahun ya. Selamat inilah buat kita. Gitu. Terus juga untuk untuk follower dokter yang dokter detektif 4 juta, dokter bakalan ajakin kalian untuk umroh. Ayo siapa yang mau? Ayo. Umroh bareng. Doanya seperti apa dok? Mungkin buat kita yang hari ulang tahun gitu. Teknik kita diberikan kekuatan, ya ketambahan, dan terus untuk bisa berbicara lantang. Karena yang selama ini dokter lihat rasakan, beliau adalah orang yang berbicaranya cukup lantang. Oh iya, ada satu lagi soal penyogokan 2 miliar. Ya, oke, itu sampaikan jadi sebagai terakhir ya, teman-teman terakhir informasi. Jadi teknik kita bercerita kepada dokter, beliau menerima uang sebesar 2 miliar dari untuk mulut apa? Ini bahwa DRL ingin NF tidak lagi berkoar-koar soal saham oleh DRL sebesar 20% kepada owner branded inisial M. Ya, ini yang jadi kamu koar-koar soal pemerasan. Bagaimana dengan diri kamu sendiri yang diduga meminta saham 20% kepada brand owner dengan inisial brand owner D inisial M, ya, di saat owner brand tersebut sedang jatuh, tutup mulut, akhirnya ditransferlah senilai 2 miliar. Jadi yang bisa kita lihat sekarang DRL mulai berkoar-koar lagi. Kenapa? Karena NM sudah masuk. Ya, jadi dianggap NM sudah nggak bisa berkoar-koar lagi. Ya, jadi sehingga dia bisa mulai lagi untuk berbicara. Ya, jadi DRL fokus aja di kasus kamu Polda Metro Jaya. Istri kamu silakan panggilan. Kamu pun akan dipanggil dalam waktu dekat. Paling lambat minggu depan kamu akan dipanggil juga. Ikutin semua prosedurnya. Bertanggung jawab terhadap kerugian masyarakat yang sudah kamu sebabkan. Oke, belajarlah menjadi dokter yang gentle. Karena sebentar lagi akan diambil oleh Mahkamah Kode Etik Kedokteran Indonesia. Oke guys ya. Oke. Makasih ya. Selamat datang. Oke, good. Belum siap. Insya Allah lah cepatnya ya. Cepatnya karena sudah banyak jadwal pasien juga pada pandemi. Oh, teman-teman tadi kayak Baimong, terus Loli juga ada. Insya Allah secepatnya. Nanti kan bakalan juga melakukan laporan juga di Polda Metro Jaya sebagai pelapor ya, saksi untuk memberikan penjelasan. Karena kalian kan tahu kan laporannya masih banyak ya, terutama ke SS dan kawan-kawan ICS. Ya, insya Allah juga nanti bakalan cepat naik sidik ya untuk kasusnya SS. Tapi harapkan untuk Polda Metro Jaya segera menaikkan proses penyelidikan menjadi sidik ya, agar segera SS dan kawan-kawan cepat menjadi tersangka, harapannya dokter ya, karena jutaan masyarakat Indonesia sudah melihat, nggak bisa ngeles lagi. Oh, ada satu kasus yang namanya penyekapan ya. Penyekapan di sini Pak Petrus, dokter jelasin ya. Dalam arti bukan penyekapan letterless, perampasan
kebebasan. Ya. Sebentar lagi kita akan menurunkan bendera. Iya Bapak. Ya. Perampasan kebebasan. Jadi perampasan kebebasan itu dalam arti dokter ditahan. Ya, mobilnya dokter nggak bisa jalan. Oke ya? Udah dimarahin nanti ya. Aduh. Dok ikut.